Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurahwati di channel saya tentunya. Masih akan membahas tentang fisika. Seperti yang sudah dijanjikan di video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum gerak Newton. Seperti namanya, hukum gerak Newton itu ditemukan oleh Bapak Sir Isaac Newton dan membahas mengenai hubungan antara gerak dengan hal-hal yang mempengaruhinya. Nah, ngomong-ngomong tentang hal-hal yang mempengaruhi gerak, kemarin kita sudah mempelajari bahwa ternyata gaya merupakan salah satu dari hal yang mempengaruhi gerak suatu benda. Tapi ada nggak sih hal lain yang bisa mempengaruhi gerak benda selain gaya? Mari kita simak. Hukum Newton berjumlah 3. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita lihat video berikut. Hukum Newton biasa disebut sebagai hukum kelembaban atau inersia, yaitu kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisi awalnya atau mempertahankan diri dari perubahan kecepatan yang disebabkan oleh gaya-gaya luar. Hukum 1 Newton berbunyi, jika suatu benda tidak dikenai gaya oleh benda lain, maka percepatan yang terjadi adalah 0, sehingga benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus beraturan atau tidak mengalami perubahan kecepatan. Contoh dari hukum 1 Newton ada di video tadi teman-teman. Ketika tadi penggaris ditarik secara perlahan, maka koin akan mengikuti penggaris. Namun saat penggaris ditarik secara cepat sekali, maka koin akan kehilangan pijakan dan akhirnya terjatuh ke air. Selain itu, contoh hukum 1 Newton adalah ketika teman-teman sedang naik mobil, lalu tiba-tiba ngerem mendadak dan teman-teman terpental ke depan. Itu termasuk salah satu dari efek hukum 1 Newton. Tahukah kamu ternyata bukan hanya gaya yang mempengaruhi gerak suatu benda, tapi juga massa. Hukum 2 Newton menjelaskan tentang bagaimana pengaruh gaya terhadap percepatan benda serta bagaimana pengaruh massa terhadap percepatan benda. Untuk mudah memahami, mari kita simak simulasi berikut. Untuk mengetahui hubungan gaya terhadap percepatan, saya akan menjadikan massa yang saya gunakan sama, yaitu satu buah kulkas. Saya juga memiliki sebuah speedometer. Saya akan memberikan sejumlah gaya yang berbeda-beda besarnya sebanyak 3 kali. Silakan adik-adik amati perubahan kecepatannya pada speedometer dalam selang waktu yang saya tentukan, yaitu 3 detik. Pertama-tama, saya akan memberikan gaya sebesar 50 Newton. Mari kita perhatikan speedometer selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang, masih dengan beban yang sama, saya akan memberikan gaya sebesar 100 Newton. Mari kita perhatikan speedometer selama 3 detik. 1, 2, 3. Yang ketiga, masih dengan beban yang sama, saya akan memberikan gaya sebesar 150 Newton. Mari kita perhatikan speedometer selama 3 detik. 1, 2, 3. Apa yang bisa kita dapatkan dari simulasi tersebut? Ternyata teman-teman, semakin besar gaya, semakin besar pula perubahan kecepatan yang ditunjukkan oleh speedometer. Itu artinya gaya itu sebanding dengan perubahan kecepatan yang ada. Dan karena perubahan kecepatan di sini berupa percepatan, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk matematis bahwa A itu sebanding dengan F. Masih dengan simulasi yang sama, kali ini untuk mengetahui hubungan massa terhadap percepatan, saya akan menjadikan gaya yang diberikan sebagai besaran yang konstan. Pertama-tama saya akan memberikan beban massa berupa satu buah box. Mari kita perhatikan perubahan kecepatan pada speedometer selama 3 detik. 1, 2, 3.
Kemudian, saya akan menambah beban saya menjadi 2 buah box. Mari kita amati besar perubahan kecepatan pada speedometer selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang saya akan menambah beban saya lagi menjadi 2 box dan 1 buah kado. Mari kita amati besar perubahan kecepatan pada speedometer selama 3 detik. 1, 2, 3. Apa yang kita dapatkan? Ya, ternyata semakin besar massa yang diberikan, justru perubahan kecepatannya semakin kecil. Nah, kita bisa menuliskan secara matematis bahwa A sebanding dengan 1/m. Dengan demikian kita dapat mengetahui bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang berujar pada suatu benda itu besarnya sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa dari benda tersebut. Atau secara matematis kita bisa tuliskan A sama dengan F/m. Pernah mendorong tembok? Siapa yang terdorong? Kamu atau temboknya? Nah, ini merupakan salah satu fenomena dari hukum 3 Newton yang berbunyi jika suatu benda mengerjakan gaya kepada suatu benda lain, atau kita bisa sebut benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama namun berlawanan arah. Secara matematis kita bisa menuliskan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Penerapan lainnya ada pada saat kita berenang atau saat kita mendayung atau saat roket melepaskan gaya dorong ke bawah sehingga bisa naik ke atas. Itu termasuk salah satu dari fenomena hukum 3 Newton. Demikianlah pembahasan mengenai hukum Newton pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.